Adam Copeland, formerly known as Edge, baru aja ganti nama menjadi sesuatu yang lebih simpel. R-Truth menyebutkan siapa yang mungkin akan jadi orang yang menyambutnya di Hall of Fame suatu hari nanti ketika dia diangkat menjadi Hall of Famer. Baron Corbin resmi menjadi free agent. Indy Hartwell akan bertarung di Indie Wrestling. Dan Baginda King Raja Omos yang dapat Tag Team Champion di Jepang. Selengkapnya cuma di Gulat News. Dalam acara AEW Dynamite yang terbaru, The Rated R Superstar Adam Copeland yang kita kenal dengan Edge yang sudah kembali bergulat lagi di AEW sepertinya terlihat mengganti namanya dan menjadi lebih singkat, yaitu Cope saja guys ya. Jadi AEW menyebutnya sebagai The Rated R Superstar Cope. Kalau ada yang bertanya kenapa Edge nggak pakai namanya Edge aja, nama Edge sendiri copyrightnya milik WWE guys ya. Jadi dia nggak bisa pakai nama itu. Dia awalnya masuk AEW pakai nama Adam Copeland dan sekarang dia pas return menjadi Cope saja dengan embel-embel The Rated R Superstar Cope. Dan saat dia kembalinya ini dia lagi masuk dalam cerita bersama dengan FTR untuk menghadapi faction heel yang sedang ramai di AEW, yaitu The Death Riders pimpinan Jon Moxley. Berita selanjutnya, dalam sebuah podcast milik Chris Van Vliet, kita tahu aksi komedi yang Arthur tawarkan di setiap episode Monday Night Raw dan juga SmackDown itu pasti jadi hiburan tersendiri bagi kita. Dan Chris Van Vliet menanyakan kalau mungkin nanti Arthur siap untuk pensiun dan dinyatakan sebagai Hall of Fame WWE di angkatan tahun berapapun itu, dia mau siapa yang akan mengindaknya atau menyambutnya. Biasanya ya sebelum seseorang itu disambut menjadi Hall of Fame, ada seseorang yang berpidato dulu untuk menyambut namanya guys. Biasanya orang yang dipilih itu orang yang spesial, pilihan dari Hall of Fame itu sendiri. Dan Arthur berpikir satu nama yang dia ingin untuk menyambut dia di Hall of Fame, yaitu adalah Road Dogg. Ini sebuah nama yang cukup mengejutkan bagi banyak fans karena orang berpikir harusnya John Cena guys ya. Tapi mungkin kita banyak nggak tahu atau mungkin belum banyak yang tahu juga kalau Road Dogg itu memang punya peran penting dalam karirnya Arthur. Waktu zaman mereka masih di luar, Road Dogg sama Arthur bisa dibilang cukup dekat dan juga jadi mentornya di backstage-nya WWE. Dan Arthur menganggap Road Dogg adalah orang yang tepat kalau nanti dia diangkat sebagai Hall of Fame di masa depan. Tapi untuk dalam waktu dekat kayaknya masih belum guys ya. Walaupun Arthur ini usianya udah tua 52 tahun, tapi dia masih tetap aktif menjadi sajian hiburan, tambahan dan juga komedi yang akan meramaikan episode-episodenya Monday Night Raw. Berita selanjutnya, Baron Corbin akhirnya berstatus sebagai free agent. Sejak dipecat oleh WWE di sekitar 3 bulan lalu, Baron Corbin tidak bisa kemana-mana, belum tahu dia akan arahnya kemana karena memang peraturan dari kontraknya WWE, dimana dia tidak boleh kemana-mana selama 90 hari, tepatnya selama sekitar 3 bulan. Dan hari ini dia sudah dinyatakan sebagai seorang free agent yang akan bebas muncul dimanapun. Dan dia mungkin sekarang lagi memilih dan juga berpikir untuk akan ke promosi mana. Bisa ke TNA, New Japan, Ring of Honor, atau bahkan AEW. Tetapi rumornya waktu di acara pay-per-view AEW World's End, katanya Baron Corbin main ke backstage-nya AEW World's End guys ya. Mungkin ini bisa dibilang kisi-kisi ataupun tanda-tanda kalau Baron Corbin mungkin segera akan menuju AEW. Karena memang kalau dari WWE dipecat ya, pilihan yang paling jelas dari segi finansial dan juga pamor serta karir ya AEW adalah pilihan yang tepat. Tapi kalau memang AEW bukan jadi tempat yang tepat bagi Baron Corbin dan bagi Tony Khan juga nanti guys ya, mungkin mereka ya ada beberapa hal yang tidak sepakat, ya TNA lah pilihan kedua yang layak untuk seorang Baron Corbin. Dan saya pribadi berharap Baron Corbin mendapatkan spotlight yang tepat, mendapatkan cerita yang tepat dan juga progres yang tepat untuk karakter dan juga skill gulatnya guys ya. Karena memang di WWE masanya memang sudah habis, eranya Baron Corbin sebagai heel yang menyebalkan itu memang sudah habis guys ya. Setelah WWE dipimpin Triple H, memang Baron Corbin kayak hilang arah guys. Jadi salah satu favoritnya Vince McMahon. Jadi pelan-pelan favoritnya Vince McMahon ini pada hilang semua dari WWE, termasuk ya Bobby Lashley dan juga yang saya sebut ini yaitu Baron Corbin dan Brock Lesnar juga kayaknya ya. Indy Hartwell, pegulat kebangsaan Australia ini yang sudah dipecat oleh WWE dan juga sudah free agent, menyatakan ataupun mempromosikan kalau dia akan muncul dalam sebuah acara promosi gulat independen atau indie guys ya. Jadi bisa dibilang Indy Hartwell akan main di Indie Wrestling. Dari Twitter, WrestleCon mengungkap kalau Indy Hartwell akan muncul di WrestleCon in Indianapolis yang akan diselenggarakan pada 31 Januari dan 1 Februari. Dan ini bagian dari Royal Rumble weekend guys ya. Jadi kayak ini akhir pekan menjelang Royal Rumble. Dan ini adalah convention pertamanya Indy Hartwell setelah keluar dari WWE.
Dan belum tahu juga nih Indy Hartwell akan masuk ke promosi gulat mana guys ya. Mungkin Indy juga masih milih-milih mau kemana, mau ke AEW kah, mau ke TNA kah. Tapi mungkin AEW jadi pilihan yang tepat juga guys ya. Jadi nanti pegulat yang dipecat akan gabung ke AEW semua. Sempat di bulan November 2024 ada foto di mana Indy Hartwell bersama Mercedes Moné tengah berlatih bareng di tempat latihannya AEW, dan itu mungkin jadi tanda-tanda kalau Indy Hartwell mungkin akan jadi salah satu tambahan yang akan mengisi Women's Divisionnya AEW. Berita terakhir kita, Omos berhasil memenangkan Tag Team Championship dalam promosi gulat Jepang Noah. Dalam sebuah event tahun baru 2025 di Pro Wrestling Noah, Omos datang ke sana dan team up bersama pegulat sana yaitu Jack Morris dan berhasil memenangkan GHC atau GHC Heavyweight Tag Team Titles dalam acara Noah The New Year, dan ini menjadi hal yang cukup bersejarah bagi karirnya Omos, dan Omos bisa disebut sebagai pegulat WWE yang masih kontrak dengan WWE yang satu-satunya pernah menang champion di promosi gulat lain guys. Ini bersejarah bukan untuk karirnya Omos saja, tapi untuk sejarahnya WWE guys. Walaupun cuma menang tag team di promosi gulat Jepang dan gak banyak diekspos juga, tapi tetap saja Omos telah membuat sejarah sebagai rosternya WWE yang masih aktif guys ya. Bravo, luar biasa Omosku guys. Omos melakukan hal yang sederhana tapi pegulat WWE lain tidak bisa. Hampir gak pernah gulat di tahun 2024, mengawali tahun 2025 jadi champion guys. Tapi kan bukan champion WWE ya. Bagaimana tanggapan kalian dari berita-berita tadi? Silahkan komen di bawah. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia menjadi subscriber gila nggak gulat. Thank you.